Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana pada hari ini telah hadir di studio TVRI Jambi narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rizal Syafi'i SPB KBD. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini, yaitu dengan tema kita sangat luar biasa nih dokter. Pemirsa juga banyak harus tahu tentang hal ini, yaitu waspadai kanker usus. Ya, betul. Baik dokter. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja bergabung untuk menelpon ke studio TVRI Jambi di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari silahkan bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu mengenai waspadai kanker usus. Ya. Baik dokter, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk tema kita pada hari ini, terutama pada bagian usus nih ya dokter ya. Betul. Baik itu di usus besar ataupun usus kecil, dan seperti apa nih yang harus kami waspadai tentang usus tersebut. Silakan dokter. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah mewaspadai kanker usus. Jadi usus itu sebenarnya secara anatomi itu awamnya ada dua, yaitu usus halus atau usus kecil dan usus besar. Masing-masing daripada usus tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, hampir sama tetapi ada yang lebih, ada yang kurang. Pada usus halus atau namanya usus kecil, sebagian besar fungsinya adalah untuk penyerapan nutrisi, artinya untuk gizi tubuh. Paling banyak adalah untuk penyerapan zat-zat yang bergizi atau nutrisi untuk tubuh kita. Sedangkan usus besar itu lebih banyak sudah berupa feses padat, karena di usus besar tersebut memang terjadi penyerapan air dan penyerapan beberapa vitamin dan mineral. Sehingga usus besar ini dibandingkan usus halus atau usus kecil memang fungsinya lebih sedikit untuk nutrisi terhadap tubuh kita. Namun demikian, masing-masing usus tersebut memberikan gejala maupun penyakit yang berbeda-beda. Untuk usus halus sebagian besar adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi. Misalnya enteritis atau mencret kayak gitu. Karena mungkin infeksi dari kuman-kuman maupun dari makanan yang tidak cocok. Yang kedua adalah untuk usus besar, karena tugasnya adalah untuk penyerapan air dan vitamin serta beberapa mineral, maka sudah dalam bentuk feses yang padat. Sehingga di situ adalah tempat yang paling sering berkumpulnya kuman dan transit dari kotoran tubuh kita. Akibatnya pada usus besar tersebut prevalensi untuk terjadinya tumor atau kanker lebih besar dibandingkan dengan usus halus atau usus kecil. Makanya disebut dengan di usus besar ya dokter, kalau kanker itu sebagian sendiri. besar di usus besar. Dan pada awalnya sendiri ini penyebab dari kanker usus besar ini seperti apa nih dok? Jadi pertama kanker usus itu secara garis besar memang disebabkan karena genetik atau bawaan. Ada unsur keturunan juga ya betul. Dok? Yang kedua adalah lifestyle. Lifestyle itu adalah gaya hidup, di mana karena gaya hidup saat ini yang serba instan, maka cenderung kurang makan makanan yang berserat. Akibatnya pada usus besar tersebut transit daripada kotoran kita sebelum dikeluarkan itu lebih lama. Nah, itu menyebabkan terjadinya proses untuk terjadinya keganasan lebih besar daripada usus halus atau usus kecil. Oh begitu, berarti memang adanya timbul hal lain gitu ya dokter ya di dalam usus kita tadi. Betul. Nah mungkin untuk gejala awalnya itu terlihatnya seperti apa nih dokter? Gejala awal biasanya kurang diperhatikan oleh penderita, terutama pada
untuk usus besar ya. Iya, Dok. Karena kejadiannya itu biasanya mendadak. Misalnya dia tiba-tiba bilangnya ya. mendadak, tetapi sebenarnya penyakit itu sudah berlangsung kurang lebih hampir sebulan minimal. Biasanya pasien menderita satu BAB tidak lancar atau sembelit. Yang kedua, misalnya BAB bercampur dengan darah dan lendir. Mungkin dikiranya itu hal yang biasa begitu ya Betul. dokter. Jadi banyak sekali terlambat Iya, mengetahui ya betul. dokternya. Jadi kalau untuk penderita ini sendiri dok, Betul. adakah sakit awal yang akan dirasakannya nih dok? Ya. Selain ini yang dokter sebutkan tadi. Ya, biasanya penderita datang berobat dengan keluhan sembelit, BAB-nya tidak lancar, atau ada BAB seperti kotoran kambing. Oh, kecil-kecil Kecil, gitu ya dokter ya. betul. Oh, dengan bentuk ukuran juga berpengaruh ya Betul. dokter ya. Terus ada juga dia mengeluh dengan kotorannya bercampur darah dan lendir. Nah, di samping itu juga disertai biasanya perutnya sebah, kemudian berat badan turun, nafsu makan turun, orangnya tambah kurus, dan sebagainya. Berarti cara membedakannya dengan itu wasir atau di keluhan pencernaan sendiri dok? Ada bisa dibedakan nggak kalau Bisa. secara awam? Iya, biasanya kalau pada tumor itu tidak disertai dengan rasa nyeri. Oh, baik. Beda dengan wasir. Wasir biasanya gejala awalnya gatal-gatal, terus perasaan tidak enak, seperti keluar cairan dari duburnya, terus kemudian nyeri. Sedangkan pada tumor biasanya tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa gatal. Tiba-tiba nanti penderita mengeluhnya, kadang-kadang sudah dalam keadaan lanjut datang tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, perutnya kembung. Seperti itu. Gitu. Berarti tidak ada apa-apa ya, kode apa-apa gitu seperti Sebenarnya ada, tapi Cuman tidak kurang kurang diperhatikan. diindahkan oleh penderita. Begitu dokter. Berarti selama ini mungkin beberapa orang yang terlambat tahu Betul. tadi merasakan bahwa ini kayaknya biasa nih gitu kan. Betul. Berarti Dan tidak berhenti ya dok, tetap seperti itu statis. iya, biasanya penderita karena sudah aware dengan obat-obatan, mengkonsumsi obat-obat pencahar. Iya, dikiranya Iya, tadi dikira sakit BAB, pencernaan tadi iya, ya. BAB tidak lancar, minum obat pencahar, nanti lancar lagi BAB-nya. Nah, sebenarnya padahal itu adalah mungkin gejala awal daripada si tumor itu sendiri. Iya dok, dalam kasus tumor atau kanker usus sendiri ini ada stadium-stadiumnya ya dok? Ada stadiumnya. Bisa dijelaskan dok perbedaan misalnya dari tahap awal 1, 2, 3, atau 4 itu seperti apa dok? Iya, awalnya untuk orang awam ya dibedakan dengan secara medis ya, secara awam itu pasien datang dengan keluhan misalnya itu BAB-nya seperti tai kambing, meringkil benar. istilahnya. Itu awal ya, stadium awal Iya, ya dokter ya? kemudian tidak lampias atau sembelit. Kemudian pada stadium itu berlanjut terus, bisa juga BAB-nya sudah bercampur lendir darah. Terus perasaan BAB yang tidak puas. Tidak Habis lampias BAB, gitu ya, dokter ya? kepingin lagi sebentar lagi 15 menit lagi, pengen BAB lagi. Nah itu sudah merupakan tanda-tanda sudah mulai lanjut itu. Berarti itu di tahap udah step selanjutnya. Iya, karena itu sudah menyerang pada sistem sphincter yang ada di anus untuk mengontrol BAB kita. Baik dokter, sebelum menjelaskan tahapan lanjutnya, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dokter ya. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi TVRI Jambi di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Langsung saja bertanya, nantinya bisa langsung kepada dokter spesialis bedah kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i. Ya. Baik dokter, tadi terputus nih tentang penjelasan mengenai adakah stadium-stadium dalam kanker ini sendiri dokter. Tadi setelah dokter jelaskan ada stadium awal dan kemudian akan berlanjut ke stadium selanjutnya. Nah, bisa kembali jelaskan silakan dokter. Jadi begini, untuk gejala klinik itu biasanya tergantung daripada lokasi daripada tumor tersebut. Jadi sistem usus besar kita itu dibagi menjadi
kolon kanan, kolon kiri, rektum, dan anus. Jadi kepada kolon kanan biasanya memberikan gejala BAB-nya seperti tai kambing meringkil. Pada yang sebelah kiri sudah mulai terjadi BAB bercampur lendir dan darah. Dan lanjut sampai ke rektum, ke anus, itu nanti ada yang namanya BAB yang tidak lampias. Nah, karena sudah menyerang pada sistem sphincternya. Jadi mengenai stadium itu, yang pertama adalah stadium itu bisa ditegakkan dengan pemeriksaan, namanya pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi. Jadi ya, dokter. yang pertama namanya kalau stadium 1 itu atau stadium 0 itu stadium dini. Biasanya tumornya itu hanya disitulah lokasinya, in situ disitulah. Kemudian stadium 1 itu sudah mengenai lapisan mukosa. Mukosa. Jadi usus itu di dalamnya ada lapisan mukosa, ada muscularis mukosa, kemudian ada lapisan serosa. Nah, di stadium 2 itu sudah menembus lapisan muscularis mukosa menuju ke arah serosa, lapisan paling luar. Dari usus besar tadi, betul. dokter ya? Iya, sehingga pada stadium 3 itu kadang-kadang penderita sudah menderita namanya tidak bisa BAB, tidak bisa kentut, yang namanya ileus. Tidak bisa lewat kotoran lagi. Ya, betul. Dokter, ya? Nah, apabila stadium 4 artinya itu sudah mengalami metastase. Jadi metastase tersebut paling sering adalah pada sistem hepar atau hati, kemudian ke paru-paru dan sebagainya. Jadi merambat ke organ lain, begitu dokter ya? Mungkin yang selama ini dokter temui pasien yang hadir itu di stadium berapa nih yang sering datang baru konsultasi ke dokter? Ya, jadi sebenarnya bermacam-macam tergantung dari tingkat pendidikan daripada penderita tersebut. Berpengaruh ya dokter ya? Ya? Pada orang yang well informed biasanya dia pada stadium dini sudah datang. Karena ada biasanya saya BAB tidak lancar atau sembelit, sering sembelit, sudah minum pencahar masih tetap sembelit, terus nafsu makan saya menurun, perut rasanya tidak enak, sebah, berat badan turun. Nah, itu biasanya orang-orang yang seperti well informed seperti itu biasanya cepat datangnya ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, biasanya kita untuk tumor-tumor usus besar tersebut kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama kalau yang masih di daerah perifer ya, mungkin yang belum ada alat endoskopi atau CT scan, yaitu kita pemeriksaan namanya pemeriksaan darah samar. Artinya fesesnya itu ditampung kemudian diperiksa adakah darah. Nah, kalau ada itu sebagai screening awal gitu. Screening awal pada daerah-daerah yang belum ada pemeriksaan yang canggih ya. Nah, tetapi kalau sudah ada di dalam kota Jambi, biasanya kita melakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi. Oh, langsung menggunakan alat canggih? Iya, kolonoskopi. Jadi menggunakan kamera teropong kita masukkan, nanti diperiksa melalui duburnya, terus nanti diinvestigasi sampai ke usus besar bagian kanan. Oh begitu. Itu kalau untuk orang-orang yang sudah well informed tadi dokter sampaikan ya. Mungkin dia udah browsing dulu di internet atau udah bertanya ke dokter sebelah rumahnya mungkin gitu ya dokter ya, udah komunikasi. Jadi beberapa cara awal itu tadi memang harus ke dokter spesialis bedah yang tahu ya dokter ya? Bisa ke dokter spesialis bedah, bisa dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi. Baik dokter, berarti itu untuk di awal para pasien yang sering konsul ke dokter seperti itu? Iya, biasanya juga kita kombinasikan dengan pemeriksaan CT scan abdomen kontras. Itu di daerah kota. Tapi kalau daerah yang belum ada CT scan, kolonoskopi biasanya dilakukan pemeriksaan radiologi, namanya colon in loop. Colon in loop. Jadi dimasukkan zat kontras dari duburnya itu, disemprotkan, nanti akan difoto. Biasanya pada yang stadium yang sudah stadium 3, 2 atau 3 itu sudah nampak terlihat ya tumornya. Tapi kalau masih berbentuk stadium cairan begitu dokter? Bukan, sudah berbentuk seperti namanya apple core. Apple core itu seperti buah apel yang kita makan kan tinggal tengahnya tuh. Oh iya. Nah, itu ada gambaran seperti itu. Alatnya kurang lebih seperti itu. Alatnya pakai alat sederhana ronsen. Itu ada kalau di kabupaten.
Oh begitu. Iya. Cuman juga bisa efektif mengetahui seseorang tersebut Iya, terkena tetapi untuk stadium tumor 2, atau tidak. stadium 3, Belum terlihat. Ya, yang kalau stadium 1 dan stadium 0 tadi, in situ itu harus kolonoskopi. Oh begitu. Ya, karena masih belum bisa terlihat. Baik, baik dokter. Untuk kanker usus sendiri ini dok, faktor resikonya ini terjadi kepada seperti apa saja nih pasiennya nih biasanya dokter? Jadi pada prevalensi daripada kanker kolorektal ini, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Wah, banyak peluang dok laki-laki ya dokter Iya. ya? Itu kenapa nih dok kira-kira dok? Nah, yaitu dia masalahnya yang pertama, masalah lifestyle mungkin. Gaya hidup. Gaya hidup makanannya, karena laki-laki kan usia produktif. Betul. Jarang makan makanan yang berserat, aktivitasnya tinggi, kerjanya berat. Makanan-makanan yang praktis gitu ya dok ya? Junk betul. food gitu Iya, kali ya dok dan ya? karena kerja berat, sehingga pola BAB-nya juga tidak bagus. Artinya sering menahan BAB, BAB-nya paling sehari 1 kali. Baik, Nah, beda kalau pada wanita, paling banyak adalah tumor kanker payudara. Iya. Kalau pada tumor kolorektal ini lebih banyak pada laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga wanita yang terkena ya Iya, dokter ya? itu menurut penelitian. Tapi saat ini sudah hampir sama. Sudah hampir sama Karena malah kan sudah wanita sekarang juga aktif juga bekerja. Iya benar Iya, dok. itu Karena- secara lifestyle. Tapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, artinya diturunkan. Oh, jadi ini lebih kepada juga ada kemungkinan faktor keturunan Paling ya, dokter? besar kalau ada keturunan sakit tumor, kanker kolorektal atau yang lainnya, ya bisa lebih besar prevalensinya untuk mengenai penderita tersebut. Begitu. Jadi ada kemungkinan akan diturunkan begitu ya Betul. dokter ya. Nah juga untuk masalah usia nih dokter, adakah pada anak-anak atau pada usia remaja seperti itu dokter? Usia menurut statistik paling banyak di usia di atas 40 tahun. Tetapi saat ini usianya ditemukan pada usia 50 tahun yang lebih banyak. Tidak menutup kemungkinan usia remaja atau dewasa muda 18 atau 20 sudah ada juga. Oh begitu. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, Betul. cuman lebih sering mungkin hasil penelitian pasien yang berdatang untuk berobat itu di usia 50 tahun ke Ya, atas. karena memang ada konsumsi makanan yang banyak mengandung daging seperti itu, Malah kurang baik ya serat. dokter ya? Kalau makan daging memang ada penelitian mengatakan bahwa daging merah maupun daging merah itu daging sapi ya, Iya. daging putih itu seperti ayam, Ayam. itu memberikan sumbangan juga ke Sumbangan, ya. ke penyakit tersebut. Tetapi tidak bisa juga kita mengatakan itu kita mengurangi makanan daging atau ayam dan sebagainya. Diimbangi begitu ya harusnya. Sebaiknya dokter? memang makanan kita harus 4 sehat 5 sempurna. Tentunya dengan hidup sehat. Ya banyak mengandung serat, itu yang paling penting. Benar dokter. Jadi jangan hanya penuh dimakan daging saja Betul. atau daging merah tadi ya Iya. dokter ya, lebih seperti itu dan tidak mengkonsumsi sayur-sayuran gitu Betul. dokter ya. Mungkin kalau untuk penderita yang tadi punya keturunan dokter, kalau dari kecil dianya banyak mengkonsumsi sayur atau seperti apa, akan kemungkinan hilang atau tetap akan ada dokter? Jadi memang diturunkan secara mutasi genetik ya. Jadi dalam satu saudara itu tidak semuanya kena. Oh, Ada yang pilih-pilih dia ya, dokter ya? ada yang kena, ada yang tidak kena Iya, gitu. iya, Yang tidak kena, yang beruntung, yang kena itu yang tidak beruntung. Begitu. Tetapi saat ini sudah ada penelitian menggunakan tes DNA, pemeriksaan DNA untuk mendeteksi dini predileksi daripada kanker tersebut. Tidak berarti kalau orang tuanya kolorektal, sakitnya tumor usus, anaknya juga tumor usus, belum tentu juga. Oh begitu dokter. Bisa tempat lain. Oh tidak hanya fokus di usus saja begitu? Iya, Berarti makanya tumor lain gitu ya? bisa. Kalau laki-laki bisa tumor prostat, Perempuan tiroid. mungkin di Kalau payudara iya, gitu. betul. Oh berarti bukan dengan khususan bakal terkena di usus Iya, juga? enggak sama. Iya. Begitu. Tapi ada sudah tes dini yang bisa diketahui Betul, ya dokter ya? betul.
ada baiknya berarti apabila ada keluarga gitu Betul. dokter ya, yang ada sebelumnya ada riwayat penyakit kanker, berarti boleh mungkin Betul. sebaiknya untuk anak-anaknya diperiksakan dini tadi pemirsa, betul. supaya tahu bisa dari awal pencegahan dan penanganannya begitu Betul. dokter ya. Jadi pengobatan itu ada dua. Ya, Pengobatan dini itu adalah satu, mencegah, mengetahui secara awal, secara dini, jadi sudah ketahuan. Yang kedua adalah memberikan pengobatan yang kuratif, artinya sembuh. Oh, kuratif. Kalau sudah terlambat itu pengobatannya bukan kuratif, tapi paliatif. Paliatif itu hanya mengobati gejala, memperpanjang umur, tidak bisa meniadakan penyakitnya. Tidak bisa hilang langsung gitu dokter ya. Kalau kanker yang lain diangkat, kemudian tidak ada terjadi penumbuhan lagi begitu dokter? Ya, kalau sudah lanjut, biasanya kita tambahkan obat-obat kemoterapi atau penyinaran radioterapi. Nah, tetapi kalau sudah lanjut itu memang beda sama yang dini. Kalau dini kita kuratif, artinya kuratif itu tuntas. Pengobatan tuntas. Iya, jadi terangkat semuanya. Tapi kalau sudah lanjut kan sudah terjadi penyebaran kemana-mana. Betul. Nah, itu berpengaruh ke organ lain. Tidak begitu, bisa dokter. kita katakan sudah sembuh dari tumornya, tidak bisa. Begitu Gitu. dokter ya. Dan kemudian kalau untuk kanker usus ini sendiri, bisa penyebabnya dari awal peradangan usus begitu dokter? Misalnya Betul. awal-awal ada penyakit peradangan ususnya, seperti apa nih dok perbedaannya sendiri, peradangan usus biasa atau yang hingga sampai ke kanker usus dok? Jadi kanker usus ini awalnya itu diakibatkan oleh karena misalnya adalah namanya kolitis atau penyakit peradangan usus besar. Nah, nanti kolitis akan menjadi faktor predisposisi kalau tidak diobati secara baik akan menjadi predisposisi untuk terjadinya CA atau kanker. Sedangkan kalau kita lakukan pengobatan secara tuntas, artinya secara baik, tidak berkembang, menyembuh, tetapi tidak bisa juga kita katakan kolitisnya itu akan tidak sembuh, tidak muncul kembali, karena kolitis itu ya gimana ya, susah karena memang penyakit tersebut penyebabnya banyak. Iya, Karena bersifat autoimun, artinya begini, autoimun itu pada saat tubuh kita itu turun, itu ada yang masuk virus atau infeksi itu bisa masuk mempengaruhi penyakit tersebut. Bisa juga pada makanan-makanan yang bersifat karsinogen atau pada pasien-pasien yang bekerja di tempat-tempat yang terpapar oleh radiasi. Nah, itu susah itu berbahaya juga ya dokter ya. Nah, bisa juga awalnya berupa polip juga. Polip ini seperti apa ya dokter? Mungkin pemirsa di rumah belum tahu polip ini seperti apa. Polip usus berarti ya Polip dokter usus. ya? Jadi Itu polip seperti usus apa dokter? itu adalah merupakan seperti tumor tapi kecil. Di dalam usus itu di dalam sendiri? usus, ya tumbuh dia. Nah, itu menjadi juga suatu prevalensi untuk terjadinya CA. Makanya kalau ada polip biasanya kita lakukan pengangkatan polip tersebut baik melalui kolonoskopi maupun secara pembedahan. Kemudian kita periksa secara patologi anatomi untuk mengetahui ke arah mana ini, apakah hanya infeksi ataukah sudah ke arah keganasan. Oh begitu Gitu. dokter. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu, nanti kita bahas lebih dalam lagi dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini, tentunya langsung dengan dokter spesialis yang telah hadir di Studio TVRI Jambi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i. Baik, dokter, kita berlanjut lagi tadi tentang pembahasan kita masih sangat intens tadi tentang polip. Bagi orang yang terkena, yang memiliki riwayat polip, ada kemungkinan besar berlanjut ke kanker ya, dokter. Boleh silakan dilanjutkan lagi dokter penjelasan tentang hal tersebut? Ya, jadi
Biasanya polip itu terdeteksi biasanya secara waktu dilakukan survei. Artinya pada orang-orang yang mengeluh kurang enak, maksudnya kurang lampias BAB-nya, atau perutnya terasa sebah atau BAB tidak lancar. Nah, biasanya kita lakukan kolonoskopi. Biasanya ditemukannya pada saat screening tersebut. Nah, biasanya dengan kolonoskopi itu biasanya kita langsung lakukan tindakan. Berarti polipnya bertumbuh besar, begitu dokter? Enggak, polipnya itu tumbuh, kita lakukan polipektomi, kita ambil, terus kita lakukan pemeriksaan PA. Betul. Kalau polipnya banyak, ya enggak mungkin diambil semua. Iya, benar. Kalau memang yang kita ambil itu sudah representatif, di pemeriksaan patologi anatomi itu mengatakan itu adalah merupakan suatu infeksi atau jinak, ya sudah enggak ada masalah. Tetapi tetap harus dimonitoring. Tapi untuk polip itu sendiri bisa disembuhkan ya dokternya, tidak bergeser menjadi kanker begitu ya dokter? Iya. Kalau untuk dari seseorang itu sendiri, apabila yang ada peradangan usus tadi sudah kita bahas ya dokter. Nah, bisa terdeteksi menjadi penyakit kanker ini tadi, itu seperti apa nih? Jadi gini, orang kolitis itu dia memberikan gejala, dia badannya itu bertambah kurus. Kemudian BAB-nya sering tidak lampias, perdarahan saluran cerna. Perdarahannya biasanya bercampur lendir atau perdarahannya bercampur dengan kotoran, atau juga ada rasa nyeri biasanya. Begitu, nah, dokter, ya? Seperti tanda-tanda infeksi. Nah, itu biasanya kita baru tahu setelah pasien tersebut, sama kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi. Nanti kita ambil contoh jaringannya sedikit, terus kita periksa. Nah, untuk pasien-pasien yang kolitis ini memang kalau memang dia murni kolitis tidak mengarah ke arah keganasan, maka kita memberikan pengobatan biasanya, dan obat-obatannya. Jadi seperti itu dok, ada itu dari bentuk ukuran berarti semakin parahnya, semakin stadiumnya lanjut itu makin sebesar ukurannya. Jadi kadang-kadang pada penderita kolitis stadium lanjut itu karena ususnya itu fragile atau rapuh, itu ususnya itu bocor. Jadi usus-ususnya itu seluruh usus besarnya itu seperti apa ya, maksudnya tidak seperti usus gitu, artinya usus yang normal, artinya dia itu rapuh dan rentan gitu jadinya dokter. Ya iya, artinya beda, tidak kalau kita pegang usus biasa itu kan ada apa strukturnya itu, jadi dia itu lembek sekali. Jadi nah itu makanya orang-orang yang menderita kolitis itu harus kita terapi, baik dari dietnya harus yang lunak, tidak merangsang, terus habis itu diberikan obat-obatan, terus banyak minum air putih, kemudian istirahat, karena memang sifatnya adalah autoimun. Manakala dia imunnya turun, penyakit itu berkembang. Malahan jadi semakin menyerang begitu ya? Ya, makanya kita harus perbaiki fungsi imunnya, memberikan vitamin, begitu. Begitu dokter. Berarti terhadap orang-orang yang punya penyakit lain, ini juga salah satu pemicu juga dokter. Betul. Ya? Seperti diabetes, bisa merambah ke sini dokter, ke penyakit kanker usus ini? Kalau diabetes enggak juga, tapi diabetes itu memperberat penyakit kolitis ini. Oh baik. Iya. Kalau diabetes tidak ada hubungannya dengan penyakit keganasan pada kolorektal, tidak ada. Karena saya pikir karena termasuk salah satu karena penyebab makanan begitu dokter, berarti tidak berpengaruh ya dokter ya? Enggak, justru kalau makanan pada orang diabetes makanannya lebih sehat daripada orang normal, karena tidak sembarang makan diatur dia. Pola makannya, benar, pola makannya bagus dia. Iya. Nah kemudian dokter mungkin bisa diceritakan pengalaman dokter menemukan pasien, terutama di Jambi nih, seperti apa yang telah dokter temukan untuk pasien itu sendiri, mulai dari yang stadium awal sembuh atau kemungkinan mohon maaf dari awal dokter tahu ternyata itu menyebabkan kematian dok, mohon izin. Ini penyakit ini bisa menyebabkan kematian ya dokter? Nah makanya harus cepat ditanggulangi dan cepat untuk konsultasi ke dokter ya. Betul. Gitu, boleh silakan diceritakan dokter untuk pengalamannya. Jadi memang penyakit ini adalah menyerang pada penderita usia paling banyak di atas 40 sampai 50 tahun. Usia tua lah. Iya benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya di Jambi kemarin menemukan yang usia 18, ada yang usia 14 tahun. Itu karena faktor genetik tadi mungkin ya dokter ya? Betul, ya. Akhirnya juga kalau yang
makin muda usianya, prognosis atau apa ya istilahnya, prognosis atau kedepannya itu penyebab faktornya itu gitu ya dokter lebih ya? jelek. Iya, tapi memang penderitanya sudah meninggal gitu. Itu kita lakukan operasi, terus kita berikan obat-obat kemoterapi juga, terus penyinaran juga biasanya. Terutama daerah rektum. Kalau daerah kolon, usus besar, hanya kemoterapi aja. Tetapi itulah namanya juga tumor, karena kan nanti waktu hasil PA itu menentukan prognosis juga. Dokter, itu berarti tindakannya seperti apa saja nih dokter? Mungkin bisa diceritakan dari awal, apakah memang harus langsung operasi atau ada dulu terapi-terapi yang bisa dilakukan dok? Kalau sudah terdeteksi adanya tumor, meskipun itu secara patologi anatomi belum terbukti ganas, sebaiknya memang kita lakukan secepatnya dilakukan operasi, pengangkatan. Berarti tidak memperhatikan ukuran ya dokter ya? Tidak ada ukuran. Asal udah tahu itu nggak ada jalan lain, sebaiknya langsung diangkat. Iya, apabila sudah terdeteksi baik dengan pemeriksaan kolonoskopi maupun pemeriksaan radiologi, contohnya CT scan, foto ronsen abdomen maupun dengan USG, sebaiknya segera mungkin untuk melakukan operasi. Oh begitu dokter. Soalnya kalau ternyata secara dini dia terdiagnosanya ganas, maka kita lebih cepat lagi untuk melakukan pengobatan berikutnya. Karena dia tidak mungkin bisa tanpa tindakan operasi bisa hilang begitu saja. Bisa nggak dokter? Takutnya mungkin banyak pemikiran pemirsa di rumah ya dokter ya? Iya, atau banyak. Herbal dulu. Nah, ya silakan diluruskan dokter pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Jadi kebanyakan memang begitu terdeteksi orang bilang saya stres dok. Nah, minta waktu. Nah, biasanya minta waktu itu ya itulah datang ke orang pintar ya. Nah, orang itu, pintar dokter. terus habis itu mengkonsumsi herbal. Tetapi itu justru obat-obatan herbal itu lebih menghidupkan sel-sel tumornya lagi, seperti memberi makan. Oh, karena kita tidak tahu kadar herbal itu sendiri ya dokter bukan, memang obat herbal itu memang untuk keganasan itu tidak boleh. Oh, karena malah memang memperburuk kemungkinan iya, malah betul. memperburuk. Malah menyebabkan sel tumornya itu lebih giat lagi beraktivitas. Wow, semakin jadi kayak pupuk gitu dokter. Menjadi ya. Malahan menjadi melebar atau mungkin memperburuk begitu dokter. Ya, karena memang secara literasi memang tidak ada pengobatan tumor menggunakan obat-obat herbal, tidak pernah ada. Oh begitu. Secara medis semua, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Oh berarti pemikiran dari orang awam yang biasanya berpikir bahwa ini udah diketahui nih padahal ada tumor. Kasih herbal dulu atau ke orang pintar tadi ya dokter ya. Berarti untuk pemikiran hal ini tidak sesuai dengan pemikiran dunia kesehatan ya dokter ya. Disarankan untuk langsung konsultasi dengan dokter bagian khususnya dan tindakan yang terbaik adalah memang langsung diangkat. Iya, betul. Langsung diangkat karena tidak ada kemungkinan dia hilang sendiri dokter ya. Nggak bisa. Nah, mana tahu kan mungkin bisa hilang sendiri gitu ya seiring berjalannya waktu gitu ya. Tidak bisa. Itu tidak mungkin ya dokter ya. Baik. Berarti sejauh ini edukasi kepada pasien ya dokter. Jadi edukasi itu tidak hanya kepada pasien, juga kepada keluarga. Oh dukungan ya, support dari orang-orang terdekat. Iya, karena seseorang kalau divonis menderita kanker, yang stres bukan hanya penderitanya aja, keluarganya juga. Seumpama seorang ayah didiagnosa keganasan pada kolorektal, otomatis istrinya, anak-anaknya kan mikir gimana ini masa depannya. Jadi kita harus memberikan edukasi, konseling. Betul. Jadi kita harus jelaskan apa rencana pengobatan kita, pengobatan operasi itu pasti. Pengangkatan sel tumor itu pasti, tidak mungkin langsung dilakukan radiasi, kemoterapi karena terlalu berat bebannya bagi obat tersebut untuk menyembuhkan tumor tersebut. Oh, jadi bukannya kita coba dulu dengan kemoterapi gitu dok? Bisa nggak kira-kira kalau ada keluarga mungkin yang takut ya mendengar langsung operasi? Jadi gini, gitu, dokter? pengobatan namanya itu adalah neoadjuvan. Jadi artinya kalau sudah terdiagnosa pasien itu baik melalui pengambilan sampel kolonoskopi, tetapi pada saat dioperasi ternyata tumornya sudah lanjut, melengket kemana-mana. Berpengaruh gitu ya, memperburuk yang lain. Ya, mau tidak mau harus kita buat supaya tumor itu bisa diangkat. Itu inti pemikiran seperti itu. Namanya ada tindakan namanya neoadjuvan. Neoadjuvan itu adalah pemberian
kemoterapi maupun penyinaran sebelum operasi pengangkatan. Tujuannya apa? Mengecilkan sel tumor, sel tumor yang tadinya lengket menjadi bisa digerakkan sehingga bisa dioperasi. Setelah itu, setelah di pengangkatan dilakukan kemoterapi lagi atau radiasi lagi. Ya, iya, dokter, betul. Bukan berarti kemoterapi duluan yang berpikir bahwa karena masih kecil gitu kan. Nanti tumornya hilang, nggak bisa. Berarti nggak bisa ya dokter ya, tetap harus diangkat dulu. Ya, tumornya. Jadi tugas kemoterapi itu adalah untuk menonaktifkan aktivitas daripada sel tumor yang sudah beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oh, berarti kanker usus ini juga sama dengan kanker-kanker lainnya yang setelah diangkat masih ada kemungkinan ya, kanker yang lain juga seperti itu. Jadi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tugasnya kemoterapi itu menonaktifkan sel-sel tumor itu semua. Kalau yang tumornya sudah kita angkat, iya dokter, tinggal sisa-sisanya di nonaktifkan, bukan dimatikan. Tidak bisa sel tumor itu dimatikan. Suatu ketika dia lebih pintar daripada obat kemoterapinya. Malah bisa begitu ya dokter? Iya, saya pernah dengar memang. Kalau obatnya udah dikasih yang ini, dia udah kebal. Betul. Nah, itu berarti benar ya dokter ya? Dia akan bereplikasi istilahnya. Saya kira itu kayak cuman hanya hoax gitu, tapi ternyata memang benar. Dia belajar juga berarti dokter ya? Iya, betul. Lebih pintar daripada kita dia. Sehingga perlu penelitian terus. Kita harus selalu berinovasi ya dokter ya untuk hal tersebut. Betul. Nah, untuk membahas tentang yang pada pasien ya dokter. Ya. Dokter pernah menemukan pasien tersebut sudah saking sangat parahnya dokter itu misalnya udah harus langsung tindakan operasi, besoknya itu ada ya dokter ya. Nah, bisa diceritakan tuh bukan seperti besoknya, apa, memang saat itu. Langsung? Iya, biasanya pada pasien yang sudah stadium lanjut, sudah terjadi ileus, artinya tidak bisa lagi kentut, tidak bisa lagi BAB, perutnya kembung. Nah, mau tidak mau harus operasi emergensi. Paling enggak tujuannya adalah membebaskan daripada tumor yang menghambat daripada saluran pembuangan tersebut. Artinya yang menghambat usus tersebut. Nah, itu macam-macam ya. Sementara waktu bisa juga BAB-nya ditaruh di perut dulu, atau juga langsung disambung. Cuma memang operasinya emergensi. Karena kalau enggak situ ya dokter ya, gitu. Jadi berarti bagi orang yang seperti tadi itu memang langsung diberikan tindakan. Betul. Ya saat itu juga. Saat itu juga. Dan bagi orang yang misalnya mohon maaf sudah sampai ususnya pecah, itu ada kemungkinan bisa sembuh dokter. Misalnya datang tiba-tiba udah keluhan yang sangat luar biasa sekali. Ya itu biasanya perutnya nyeri seluruh perut ya, karena kan kalau terhambat di sini otomatis yang bagian proksimal atau bagian atasnya kan melembung besar. Iya, benar. Nah, usus lama-lama kan tipis, dinding usus itu lama-lama pecah, bocor, seluruh perutnya ada fesesnya semua. Feses ya. Iya, nah itu langsung dilakukan tindakan harusnya. Jadi akan terjadi pembengkakan berarti ya dokter pada perutnya. Membesar ususnya. Karena dia akan mencari jalan keluar, bagaimana dia mau keluar ini. Mau mendorong terus akhirnya ususnya pecah. Pecah atau bocor tadi. Nah, tapi itu masih ada kemungkinan sembuh dokter kalau sudah sampai ditemukan sampai hal itu dokter. Jadi kalau kita ngomong kanker itu tidak ngomong sembuh, tapi kita namanya 5-year survival rate. Artinya adalah angka kelangsungan hidup dalam 5 tahun ke depan. Jadi itu di textbook atau buku-buku literasi tentang kanker itu nanti kalau sudah stadium ini berapa persen, stadium ini berapa persen, dengan pengobatan yang tepat, cepat berapa persen. Nah itu. Begitu. Jadi artinya kalau penyakit kanker tidak bisa ya dibilang sembuh gitu, tidak bisa. Tapi itu tadi yang ya, dokter sebutkan. 5-year survival rate, angka kelangsungan hidup dalam 5 tahun ke depan itu bisa kita prediksi berdasarkan statistik loh. Baik. Bukan berdasarkan kehendak yang maha kuasa. Benar. Yang lain nanti. Sudah bisa kita diagnosa lah. Betul. Gitu. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rizal Syafi'i. Baik dokter, tadi sudah panjang lebar kita bahas tentunya mengenai waspadai kanker usus ini tadi dokter.
Bisa dijelaskan lanjutannya dokter tentang preventifnya nih dokter, seperti Betul. apa untuk mencegah dari Pencegahannya. penyakit ini dokter? Silakan dokter. Ya, para pemirsa, untuk pencegahan daripada penyakit kanker usus ini adalah yang pertama adalah paling penting adalah deteksi dini. Tentu saja deteksi dini ini yang paling penting adalah oleh penderita itu sendiri. Jadi Pasiennya kan ya dokter ya. tubuh kita kan bercerita kepada kita sendiri, saya sedang menderita ini, penyakit ini, yaitu yang tadi seperti BAB tidak lampias, sembelit, perut terasa sebah, nyeri perut, kanan sampai ke pinggang, terus kemudian BAB bercampur lendir darah atau BAB meringkil, segera Anda memeriksakan diri ke dokter. Iya. Nah, itu preventif. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Iya. Artinya jauhi makanan-makanan yang mengandung banyak instan, banyak mengandung serat dan protein serta kalori secukupnya. Nah, karena pada penelitian-penelitian juga pada orang yang obesitas juga untuk terjadinya kanker usus ini lebih besar daripada orang-orang yang normal weight. Iya, ukuran badannya yang Iya, normal betul. ya dokter ya. Oleh karena itu memang banyak olahraga, Betul. minum air putih yang banyak, Yang cukup. dan banyak istirahat serta olahraga. Tentunya pola hidup sehat ya dokter ya, Betul. sesuai dengan nama program kita nih dokter. Betul. Harus selalu hidup sehat selalu. Betul, ya ya. dokter. Ya. Berarti untuk preventifnya itu sendiri Betul. itu dokter ya. Dan kalau ada memang keturunan menderita kanker, maka Iya. sebaiknya untuk pencegahan dini adalah Anda memeriksakan namanya tes DNA. Oh, baik. Untuk mendeteksi apakah di tubuh kita ini atau di saudara-saudara itu semua yang terpapar oleh orang tua kita itu bisa terdeteksi nanti. Bisa terlihat ya dokter ya kalau apabila ada penyakit bawaan atau seperti apa. Iya, betul. Kalau terdeteksi secara dini, pengobatannya lebih berhasil daripada yang sudah lanjut. Oh, ternyata namanya tes DNA juga ya dokter ya? Tes DNA. Saya kira tes DNA hanya ngecek anaknya bukan atau bukan. Sering sekali kalau di sinetron tes Iya, DNA karena hanya untuk memang- mengecek betul. apakah anak kandung atau tidak. Betul. Oh, padahal sampai seluas itu dokter Iya, ya? karena Bisa tumor sampai itu penyakit memang bawaan. DNA. Bisa Intinya di sampai DNA. mengecek penyakit-penyakit bawaan Betul. yang dibawa oleh dari orang tua, dari Iya, genetik tadi. Iya, betul. Baik dokter. Iya. Nah selanjutnya dokter, tadi kita udah membahas tentang penyakitnya. Sekarang ini tentang pengobatannya nih dok. Iya. Seperti apa pengobatan, terutama untuk kanker usus ini sendiri Ya, dokter? pengobatan sebaiknya ada dua, pengobatan pada penderita yang terdeteksi secara dini dan pengobatan pada penderita yang lanjut. Jadi kalau penderita yang terdeteksi secara dini, pengobatannya sifatnya adalah kuratif. Kuratif. Artinya kuratif itu adalah bisa sembuh. Oke. Iya, artinya tumor itu masih terlokalisir sehingga kita bisa lakukan tindakan operasi. Nah, pada pasien-pasien yang pengobatan dini ini, yang kuratif ini, memang kita bilang bahwa tumor bisa kita angkat, terus belum ditemukan proses metastase atau penjalaran. Namun demikian, penderita ini harus selalu memeriksakan diri secara atau kontrol secara teratur. Continue ya, Terhadap- berkelanjutan iya, gitu dengan ya dokter ya? Manakala ada keluhan, segera langsung kita investigasi lagi. Nah, beda pada orang-orang yang sudah datang dalam keadaan lanjut. Pengobatannya bukan lagi kuratif, tapi paliatif. Paliatif. Ya, paliatif artinya apa? Yang tadinya nggak bisa berak, kita buat bisa berak. Yang tadinya nggak bisa makan, dengan kita Mengatasi lah gitu jadinya, bisa dokter. makan. Sehingga artinya adalah meningkatkan quality of life. Nah, tentu saja kita juga memberikan pengobatan, misalnya kalau nyeri, kita berikan juga obat-obatan penghilang rasa nyeri. Iya, benar. Terus memberikan support, obat-obat supporting, sepertinya adalah vitamin dan sebagainya. Nyerinya itu dokter pada suatu waktu tertentu atau terus-terusan dokter? Jadi memang pada penderita kanker ini stadium lanjut itu pain cancer itu sangat nyeri. Sangat nyeri, iya. Jadi benar, memang dokter. obat-obatannya memang sudah tidak lagi obat-obatan biasa karena obatannya sudah mengandung narkotik. Iya benar, Ah, saya dan juga itu- pernah dapat info Iya. itu dokter ya. Dan itu dilegalkan kalau untuk penyebab Iya, nanti itu. memang di mana di bagian anestesi itu ada
pain management. Jadi memang ada dokter yang mendalami masalah pain cancer ini. Jadi memang sangat nyeri sehingga kadang-kadang orang meninggalnya karena nyerinya ini. Sehingga bisa sampai berefek ke kematian ya dokter? Iya, ya? karena kan mempengaruhi jantung karena nyeri. Tidak mampu menahan rasa sakitnya ya dokter ya? Iya, karena nyeri sekali. Iya. Jadi itu untuk pengobatan dari yang sudah lanjut, sifatnya paliatif, meningkatkan quality of life aja. Ya itu tadi terutama dengan ada pengangkatan tadi ya dokter ya, pengangkatan kanker itu sendiri. Saya penasaran dok, itu setelah dikeluarkan bentuknya seperti apa ya dok? Apa itu? Ininya tadi, tumornya itu daging atau cairan atau seperti apa dokter? Kan dokter yang pernah lihat, jadi saya mau nanya itu gimana sih bentuknya gitu dokter? Ya tumor itu kalau di dalam usus kan bersatu dengan ususnya, jadi kita potong terus kita belah. Dengan ususnya juga diambil dokter ya? Itu seperti daging. Oh kan kalau payudara kan masih bisa ya dokter ya, kalau masih awal hanya diambil yang pembengkakannya saja, tidak harus payudaranya misal. Kalau di usus? Kalau di usus kita bermainnya memotong rantai penjalaran, yaitu kita memotong pembuluh darah yang membendarai atau menutrisi daripada bagian daripada tumor tersebut. Biasanya kalau tumor di daerah kolon sebelah kanan, maka kita potong ususnya. Ususnya kita potong, pembuluh darahnya juga harus kita potong. Supaya supaya tidak metastase, tidak menjalar kemana-mana. Berarti jadi lebih pendek usus kita dokter? Iya betul. Tidak apa-apa ya dokter ya? Enggak. Jadi ada beberapa kaidah bahwa kita potong, tapi masih bisa digunakan untuk penyerapan air sama vitamin atau mineral. Tentu sudah diteliti dan sudah dianalisa terlebih dahulu ya dokter ya. Baik, saya juga pernah mendengar nih dokter, mungkin lebih seperti menghubungkan, ada tentang cuci kolon nih dokter, itu baik nggak dilakukan sebenarnya? Cuci kolon, kolonoskopi. Iya, kolonoskopi, atau memasukkan sesuatu dari dubur, kemudian untuk membersihkan usus, itu baik atau boleh atau seperti apa dokter ya? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau kita makanannya banyak mengandung serat dan konsumsi air putih yang banyak, dan otomatis nanti usus kita akan bersih sendiri. Dan di dalam usus itu tidak bisa dikatakan orang awam harus bersih, nggak bisa, karena dalam usus kita itu ada namanya kuman atau bakteri sifatnya komensal. Untuk apa? Jadi tujuannya adalah untuk membantu menghancurkan daripada makanan yang akan kita buang tersebut. Baik, jadi kalau sampai bersih ususnya, tidak ada bakterinya lagi. Tidak juga diperlukan berarti ya dokter nanti nggak dapat makanan ini semua ini. Dokter. Berarti usus kita sendiri sudah terstruktur, sudah bisa membersihkan diri sendiri dengan baik. Baik dokter, tampaknya kita sudah berakhir menunjung acara nih dokter. Mohon kesimpulannya untuk program Hidup Sehat kita pada hari ini. Ya, sebagai kesimpulan atau menjadi take home message bagi para masyarakat serta mungkin murid-murid saya juga dari mendengar juga ini, yaitu kalau kita ada istilah atau pepatah cintailah jantung kita, maka yang kedua adalah cintailah usus kita. Oh iya, seperti brand ada sebuah iklan menyatakan cintai ususmu gitu ya dokter. Tapi bukan promosi untuk Yakult ya. Baik, dokter, cintai usus kita, yaitu dengan apa? Berilah haknya usus tersebut, yaitu pemberian makanan yang sehat, yang mengandung nutrisi, terus serat dan juga cairan yang cukup sehingga metabolisme daripada usus tersebut bisa lancar, tidak menimbulkan penyakit, karena setiap gangguan atau transit sesuatu di usus besar kita yang terganggu, maka akan timbul penyakit. Baik dokter, terima kasih dokter untuk beberapa edukasinya pada hari ini, dan terima kasih juga telah hadir di Studio TVRI Jambi. Sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, terima kasih. Belum dok, kita masih